Di suatu siang yang cerah, seorang pemuda terlihat camping di atap gedung. Dia lantas memberikan makanan pada burungnya yang bernama Pisuke. Makanan Pisuke terbilang mahal, sementara pemuda yang bernama Heisuke Masimo itu malah makan snack yang biasa saja. Sebenarnya dia ingin sekali makan enak hingga kekenyangan. Untuk itu dia harus menghabisi Sakamoto demi mendapatkan makanan. Di sisi lain, para assassin yang berusaha mengalahkan Sakamoto membuat kondisi toko mulai rusak. Sudah sangat jelas kalau minimarket ini memerlukan perbaikan total. Walau uangnya belum ada, namun Shin memberikan solusi agar Sakamoto mengikuti turnamen paintball yang berhadiah 1 juta yen. Sesaat kemudian Heisuke tiba-tiba muncul untuk mencari Sakamoto. Tanpa pikir panjang, Sakamoto menjawab kalau dia tidak mengenal sosok Sakamoto yang dimaksud Heisuke. Heisuke lalu memastikan bahwa toko ini adalah milik Sakamoto. Tapi Sakamoto kembali menjawab bahwa banyak toko yang namanya mirip-mirip dengan toko ini. Heisuke pun jadi bingung mendengar fakta ini. Shin tidak menyangka kalau Heisuke adalah assassin bodoh. Bagaimana bisa seorang assassin tidak menyadari kalau targetnya ada di depan mata? Heisuke pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Perutnya nampak keroncongan, dan dia tidak punya uang untuk sekedar membeli makan. Heisuke pun terus menangis memuntahkan air matanya. Hal ini membuat Sakamoto dan yang lainnya luluh juga. Mereka lantas memberikan beberapa bakpao pada Heisuke. Malam itu Heisuke kembali ke tempat campingnya. Pemuda itu agak kesal karena sasarannya tidak ketemu. Tanpa diduga saat itu angin kencang tiba-tiba muncul dan menghancurkan tendanya. Di sini Heisuke hanya bisa pasrah. Namun setelahnya dia bersemangat setelah tanpa sengaja menemukan iklan turnamen paintball yang akan diselenggarakan besok. Pada keesokan harinya, Sakamoto, Shin, dan Lu mendatangi lokasi turnamen. Sayangnya Lu malah mabuk dan tidak mau mengikuti turnamen. Tanpa diduga, Heisuke kembali muncul dan dia memaksa panitia agar bisa mengikuti turnamen. Tapi dibutuhkan minimal 2 atau maksimal 5 orang untuk mengikutinya. Heisuke pun tidak bisa mengikuti turnamen karena dia sendirian. Namun saat Lu yang mabuk menyapa Pisuke, detik itu juga Heisuke menangis sejadi-jadinya di kaki Shin. Dia pun mengiba agar dimasukkan ke dalam tim Sakamoto. Di sini Shin tidak ada pilihan dan dia membiarkan Heisuke bergabung. Para panitia lantas menjelaskan tentang aturan turnamen. Lomba ini menggunakan peluru cat. Jika terkena peluru itu, maka peserta yang kena itu dinyatakan kalah. Namun saat turnamen baru saja dimulai, detik itu juga Heisuke menembak dan melumpuhkan tim lain dengan sangat cepat. Shin agak tertegun dengan keterampilan Heisuke, tapi dia segera bergerak dan melumpuhkan beberapa musuh dengan handgunnya. Demikian juga dengan Sakamoto yang mampu melumpuhkan para musuh-musuhnya. Heisuke begitu senang memiliki partner baru. Parahnya Lu Shaotang yang mabuk malah mengumbar fakta rahasia Sakamoto di depan Heisuke. Awalnya Heisuke tidak percaya karena di foto Sakamoto terlihat kurus. Tapi Lu kembali berkata ngawur. Di mana dulu Sakamoto memang kurus seperti di foto. Shin berusaha mengelabuhi Heisuke dengan mengalihkan obrolan. Detik itu juga Heisuke menodongkan senjatanya pada Sakamoto. Ketika Heisuke mulai serius, untungnya mereka semua ditembaki musuh hingga semburat kemana-mana. Sementara itu Heisuke membuang airsoft gun-nya. Dan dia menerima sebuah senjata api dari Pisuke. Heisuke langsung menembakkannya pada Sakamoto. Walau mampu menghindarinya, namun tangan Sakamoto harus lecet. Heisuke pun memilih mundur untuk mencari tempat bersembunyi. Sebenarnya Sakamoto dan Shin ingin mengejar Heisuke. Namun sebelum itu mereka harus membereskan para musuh yang mulai mendekat. Heisuke merasa beruntung karena target buruannya dekat. Namun Pisuke mengetahui kegundahan rekannya itu. Heisuke nampak menangis menyadari kalau rekan barunya adalah musuh. Turnamen pun terus berjalan. Shin masih belum bisa mendeteksi keberadaan Heisuke dengan kekuatan espernya. Sakamoto pun menyadari bahwa Heisuke memiliki tembakan memantul. Heisuke juga lihai dalam menyembunyikan diri. Dalam bekerja, Heisuke selalu dibantu oleh Pisuke. Dan dia akan menginformasikan lokasi musuh pada Heisuke. Di sebuah atap gedung, Heisuke tidak habis pikir bagaimana caranya Sakamoto menghindari tembakannya. Dia pun ngobrol panjang lebar dengan Sakamoto melalui mic headsetnya. Sakamoto dan Shin benar-benar kerepotan karena tembakan Heisuke bisa memantul ke segala arah. Melihat keseriusan Sakamoto dan Shin, Heisuke pun teringat akan kenangan masa lalunya. Saat pertama kali bekerja di organisasi assassin, Heisuke mendapatkan perlakuan buruk dari atasannya. Keahlian menembak Heisuke seakan tidak berguna. Di lapangan pun Heisuke hanya jadi beban karena tidak bisa menggunakan pisau.
Hal ini membuat Heisuke jadi bahan bulian dan amukan para seniornya. Setelah itu Heisuke pulang dalam keadaan kelaparan. Tanpa sengaja dia menemukan iklan tentang Sakamoto di HP-nya. Heisuke berniat membasmi Sakamoto dan mendulang hadiah utamanya. Heisuke akan membuktikan bahwa dirinya adalah sniper yang hebat. Ternyata sedari tadi Heisuke ngomong sendiri, hingga curhatannya bisa didengar jelas oleh Sakamoto dan Shin. Di sini Heisuke sangat kaget karena Shin berteriak melalui mic, serta menyarankan agar Heisuke tidak memperdulikan pandangan orang lain. Heisuke pun langsung membuang mic headsetnya. Tapi dia tidak berkutik saat Sakamoto melemparkan batu kerikil yang langsung menghancurkan senjata laras panjangnya. Tanpa terasa waktu sudah sore, dan sore itu juga panitia mengumumkan bahwa pemenang turnamen ini adalah tim Sakamoto. Kini Heisuke hanya bisa menangisi kekalahannya. Dia merasa kesal karena begitu lemah sebagai seorang sniper. Tapi Sakamoto tidak berpikir demikian. Ini adalah kali pertamanya Sakamoto melawan sniper yang sangat jago. Mendengar pengakuan itu, Heisuke pun kembali menangis. Sebelum kembali pulang, Shin memberikan jatah hadiah uang sebesar 50 yen pada Heisuke.